Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman kembali di Ponpes Lumbung. Siapa yang nggak kenal sosok ini? Ya, siapapun pasti kenal. Beliau adalah Pak Jenderal Susno Duaji. Beliau pernah menjabat menjadi Kabareskrim Polri dan juga mantan Kapolda Jabar. Ya, Polda Jabar. Nah, bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi ini di mata beliau? Seperti apa pandangan beliau tentang Kang Deddy Mulyadi? Di sini di sebuah podcastnya beliau mengutarakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah representasi dari sosok Muslim yang taat, Muslim yang baik. Ini menarik sekali teman-teman. Kita simak. Ini orang hebat, orang yang sederhana, merakyat, hebat, dia seniman, dia agamis. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mengenal figur ini sejak tahun 2008, berapa ya? 17 tahun yang lalu. 17 tahun. Dia jadi bupati di Purwakarta, Purwakarta. saya Kapolda. Berarti pernah satu wilayah nih ya Pak ya? Kenapa saya kenal akrab-akrab? Dia kriminalisasi. Sama dengan saya, kriminalisasi. Tapi dia lain, kriminalisasinya apa? Dilaporkan ke Polda Jawa Barat bahwa dia penodaan agama. Penistaan agama Kan ya. penampilannya kan gitu kan? Iya. Nah, kira bahwa yang begitu itu adalah itu masalah. Dan sama sekali tidak terbukti. Saya jamin 1000% dia adalah seorang Muslim toleran, taat, dan langsung mengaplikasikan ajaran agamanya kepada hal-hal yang dibuat untuk rakyat. Bukan apa namanya dia awang-awang gitu ya. Iya, iya. Ini orangnya hebat, susah ketemu orang kayak gitu. Jadi ini kenapa saya katakan orang hebat? Dia kan terpilih jadi gubernur Jawa Barat. Saya tahu persis dia nyalon gubernur karena waktu itu kita sama-sama kasus final. Oh iya, yang di Cirebon ya Pak ya. Dia nyalon gubernur itu, saya yakin dia tidak main duit untuk beli suara serupiah pun. Ini orang udah kenal figur dia dan udah tahu bagaimana apa yang dia lakukan di Purwakarta. Apa yang dia buat. Dan ternyata dia terpilih. Iya. Membantah suatu asumsi bahwa jadi gubernur atau jadi kepala daerah harus keluar banyak. Dia enggak. Nah yang kedua, dia akan dilantik jadi gubernur tanggal berapa itu? Sekitar 20 Februari. Februari. Ya. Tapi jauh sebelum 20 Februari, dia sudah berbuat. Karena dia sudah terpilih dan tidak ada gugatan DMK. Dia sudah memantau apa yang terjadi di Jawa Barat. Dengan mengumpulkan kepala-kepala dinas, berwawancara dengan kepala dinas, dan memberikan wawasan-wawasannya untuk kalau dia sudah dilantik jadi gubernur. Contohnya apa? Misalnya tentang anggaran. Dia cek betul dokumennya. Dia tahu bahwa dia nanti masuk Jawa Barat akan berutang sekian triliun gitu. Sudah berhitung. Kemudian dia katakan kalau saya jadi gubernur, pos ini hentikan. Contohnya baju untuk gubernur katanya 150 juta, nggak usah. Mobil untuk gubernur yang jumlahnya 20 berapa, nggak usah. Mobil baru nggak usah, segala macam nggak usah. Padahal sekarang dia katakan gubernur tidak perlu tinggal di rumah dinas, tinggal di rumah bersama-sama di kampung bersama rakyat. Dia tahu situasi daerah. Jadi dan setelah dilantik pun apa yang dia katakan dia wujudkan. Kan dilantik tanggal 20 kan. Tanggal 20 sampai tanggal 28 Februari dia itu retret ya. 29 baru pulang. Hari ini kita rekaman ini baru 15 hari dia jadi gubernur. Tapi apa yang dia sudah lakukan, dia robohkan semua bangunan-bangunan yang melanggar yang menyebabkan banjir. Dia robohkan jembatan yang konstruksinya nggak beres. Kemudian dia langsung panggil bulldozer. Dia stop tambang-tambang liar. Ini bukan bukan. Apa sih Pak yang menarik dari yang semua yang sudah dilakukan oleh LDM ini? Orang daripada
dia contohkan dulu terhadap untuk dirinya. Ya, Fasilitas untuk dirinya dia buang. Kendaraan, rumah, arti baju, efisiensi yang sesungguhnya ya, Pak ya. Nah, jadi dia sebelum memotong ini untuk orang lain, dia lakukan untuk dirinya juga. Jadi pemimpin itu berada pada paling depan dan memberi contoh. Ya, Dan dia lakukan. setuju. Dan publik bisa kontrol. Gitu kan. Kemudian apa yang menyebabkan banjir? Tidak dia hanya ngomong, wah nanti akan, apa jadi pemimpin banyak akan gitu. Hmm, Tapi langsung dia lihat. Langsung. Datang, wah ini tidak ada izinnya, wah ini ganggu ini, robohkan. Panggil bulldozer. Ini sungai apa namanya? Oh, itu tertimbun sampah. Panggil bupatinya, panggil ininya. Mana bulldozernya? Kerok ini. Kapan? Sekarang. Ini kalau pemimpin kayak gini, kan dia katakan, saya lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Kan di Ya, kantor ada wagub kan. ya, betul. Tapi ada yang bilang ini cuma pencitraan, Pak. Kalau untuk Pak KDM, saya yakin sekali ini bukan. Hmm, Karena dia sejak jadi bupati Purwakarta, saya udah tahu dia seperti itu. Dan sekarang pencitraan untuk apa? Dia mau pilgub, oh tidak, om dia sudah jadi gubernur kok. Masa depan, Pak. Masa depan masih lama, 5 tahun lagi pemilihan gubernur. Ya kalau lain ya praduga orang lain ya sekarang kesempatan dia cari modal untuk nyalon lagi. Tapi dia tidak, dia lakukan. Dan hebatnya pemimpin ini, dia ini seorang seniman. Ya, Seniman, kemudian budayawan, dia sangat sangat apa namanya saya sekali kemauan kuat ya. untuk menegakkan budaya. Budaya Tanah Pasundan, Iya, budaya Jawa Barat. Budaya Jawa Barat itu adalah budaya nasional. betul. Karena budaya Indonesia itu adalah kumpulan dari budaya daerah. Dan beliau adalah seorang seniman yang hebat. Ada lagu ciptaannya yang terakhir apa itu? Saya senang sekali dengar lagunya. Tersesat, ya. Belum dengar saya. Nanti cari lagu Cari. Tersesat ciptaan KDM. Oh, ya. Suaranya bagus, aransemennya bagus. Ini kalau punya pemimpin yang seorang seniman ini hebat. Dan dia punya karakter ya, mulai dari baju dia kemana-mana kan. Sepanjang dia tidak berbaju dinas kan bajunya gitu Iya, aja, sederhana. iya, Dan dia peduli sekali pada penderitaan orang. betul. Kenapa dia peduli pada penderitaan orang? Karena kalau kita lihat di medsos itu dia mengatakan dia orang menderita. Sekolah saja dia sambil jualan es. Kalau mau makan es dia jualan es. Kemudian setelah itu dia jualan itu yang digoreng-goreng itu gorengan Gorengan. untuk menamatkan kuliahnya. Dia juga pernah jadi tukang ojek. Nah, jadi kalau soal menderita dia bukan biasa. Gak heran rasa Nggak heran. empatinya besar ya, Ya, Pak ya. jadi bukan karena saya memuji-muji sahabat saya, ini sahabat saya. Saya malu juga memuji-muji sahabat kalau perbuatannya sama dengan apa yang dikatakan. Ini hebat. Dan karena dia hebat, itu banyak orang yang berpikiran, wah ini dia cari popularitas. Dia sudah populer kok. Di seni dia sudah populer, di pemerintahan dia sudah populer. Wah, apakah untuk 5 tahun lagi pilkada? Masih lama. Nah, apakah 5 tahun lagi untuk pilpres? Ya bisa saja kita lihat. Dan memang kalau kita punya pimpinan nasional seperti ini, wah, ya, saya setuju gitu. Tapi apakah semua keputusan yang sudah diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini bisa dilaksanakan Pak, di Jawa Barat? Kalau apa yang diputus dan langsung dia laksanakan. Dia laksanakan dan dia awasi. Nah, supaya tidak capek, dia harus mencari pembantu, misalnya pembantunya wagub, Iya, pembantu serikat, orang yang harus betul-betul menjalankan di kantor dan administrasi. iya. Yang kedua, kepala dinas dan dekada yang lain. Ya. OPD ya, itu bahasa pemerintah itu. Terus orang-orang yang jempolan, yang tidak hanya ABS. Tapi apa yang diputuskan dia langsung kita akan laksanakan. Dan termasuk dia juga terkait dengan pagar laut kasih. Ya, Dia itu langsung dia perintahkan bongkar. termasuk kemarin ada yang Bantaran sungai, ya. Bongkar. Dia langsung undang apa namanya? AFR BPN. Nah, termasuk dia bilang sama apa namanya? PTB ya. PTB yang tanahnya dimokralkan. Dia katakan,
PTP itu core bisnisnya bukan nyewain tanah, Ya. tapi berkebun gitu. Nah, ini tinggal yang di belakangnya nih ya, Pak, ya? Nah, Tapi atau tidak nih? saya kira mudah-mudahan akan dia memberikan kesultanan dan dapat dukungan rakyat yang luar biasa, dan itu insya Allah pembantu-pembantunya terlibat. Dan satu lagi ada yang menulis bahwa berhala-berhala lah ini kan ini orang-orang yang nggak senang aja. Ya, itulah penilaian dari sosok seorang Jenderal Susno Duaji yang memang beliau ini ternyata sahabat ya. Ketika beliau menjabat jadi Polda Jabar, Kang Dedi itu jadi bupati di Purwakarta. Memang ketika itu kan arus para penjahat berkedok agama itu kuat sekali ya kan, menghantam Kang Dedi. Dan ketika itu dilaporkan dan nyatanya tidak terbukti. Nah, Kang Dedi itu memang ya Islam tulen gitu. Islam yang ya representasi Islam yang taat gitu. Dan orang yang berkarakter. Orang yang berkarakter itu adalah orang yang memang masih teguh pendirian, ya berpegang kepada prinsip ajaran leluhur. Jadi nggak mudah diombang-ambing gitu. Ya itu Kang Deddy Mulyadi. Selain beliau adalah sosok seniman, ya beliau juga sosok pemimpin yang ideal dan kemudian ya agamawan. Sering kok ceramah-ceramah tentang agama ya luar biasa, malah lebih menyentuh, lebih bisa membuat umat yang mendengar ceramah beliau itu berpikir gitu, menggunakan nalar ketimbang ceramah-ceramah dari ya yang mengaku tokoh agama ya kayak Habib Len Ba'alwi itulah, dan apa satu circle dengan mereka tuh ya, yang kalau ceramah itu pasti jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin orang, provokasi jamaah untuk membenci seseorang, kayak gitu. Ya jadi yang nyinyir-nyinyir itu ya siapa sih? Kontribusinya apa sih buat bangsa ini, buat masyarakat, terutama di Jawa Barat? Nggak ada kan? Maka kembali lagi, ada satu ungkapan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, kalau ini dikatakan sebagai pencitraan lah, apalah itu kan. Kemudian kata Imam Ali itu pernah mengatakan, tarkul amali ajli nasiria bahwa riya. Orang yang nggak jadi melakukan kebaikan lantaran takut dikata riya, itu udah riya. Jadi lakukan aja. Ya, karena sejatinya ketika kita menolong orang, misalkan seperti Kang Dedi yang Kang Dedi sering lakukan ya kan, menolong orang miskin, mendatangi rumah-rumahnya. Kemudian dibilang itu pencitraan lah, apalah, riak lah, apalah. Tapi tetap dengan apa yang dilakukan oleh Kang Dedi, membantu orang miskin, membantu orang susah itu, orang susah itu akan tetap tertolong. Kan seperti itu. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah juga mewanti-wanti, jangan sampai ketika kita ingin melakukan kebaikan sampai nggak jadi, lantaran kita takut, khawatir ya, kita nanti termasuk orang yang riak. Justru itu udah riak. Ya. Tarkul amal li ajrin nasiria bahwa riya. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini kita doakan terus dan kita kawal. Kita berikan doa terbaik untuk pemerintahan Jawa Barat ya, terutama kepada Kang Deddy Mulyadi dan wakilnya Bapak Erwan ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, keteguhan dan kemampuan untuk menjalankan amanah dari warga Jawa Barat. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.